Halo Bapak Ibu pengoprek Arkas, apa kabar? Kali ini kita coba bahas lagi bagaimana jika terjadi perbedaan antara rencana anggaran tagihan listrik dengan realisasi pembayarannya. Bagi sekolah-sekolah yang menggunakan KWH kilometer pasti akan mengalami hal ini. Misalnya, di rencana anggaran untuk bayar listrik bulan Januari sebesar Rp70.000. Sementara pas tagihannya dibayar hanya sebesar Rp22.000 saja. Dari perbedaan tersebut, maka akan mengakibatkan munculnya sisa anggaran. Lalu, apakah sisa anggarannya bisa digunakan lagi atau tidak? Yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Baik Bapak Ibu, di sini saya contohkan penganggaran untuk tagihan listrik di kertas kerjanya seperti ini. Saya buat dalam satu uraian kegiatan. Volumenya langsung 12. Kemudian anggaran per bulannya mulai dari Januari sampai Desember itu sebesar Rp70.000. Selanjutnya, misalkan kertas kerja ini sudah disahkan dan kita akan mulai menginput SPJ-SPJ-nya di BKU. Oke, kita ke BKU. Nah, di BKU bulan Maret ini, saya sudah inputkan SPJ untuk tagihan listrik bulan Januari. Nah, ini adalah transaksi pembayaran atau lebih tepatnya pelunasan atas tagihan listrik bulan Januari yang baru bisa dibayar dari dana BOS di bulan Maret ini. Karena sekolah baru menerima dana BOS-nya itu di bulan Maret. Oke. Adapun nominal yang dibayarkan oleh bendahara itu sebesar Rp22.000. Padahal, sebagaimana yang kita tahu, di kertas kerja anggarannya itu setiap bulannya Rp70.000. Oleh karena itu, di pembayaran tagihan listrik bulan Januari ini, itu akan muncul sisa anggaran sebesar Rp48.000. Lalu sisa anggaran tersebut apakah bisa digunakan lagi atau tidak? Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan ke arah sana, saya akan contohkan transaksi yang serupa, yaitu tagihan listrik untuk bulan Februari. Oke? Kita klik tombol SPJ. Selanjutnya saya pilih non-SIP untuk jenis transaksinya. Lalu tanggal transaksinya kita gunakan tanggal 28 Maret 2023. Kemudian rekeningnya kita pilih belanja tagihan listrik. Nah, di sini di samping kanannya ada sisa anggaran, yaitu sebesar Rp188.000. Nah, sisa anggaran ini adalah total sisa anggaran mulai dari bulan Januari sampai bulan Maret, bulan yang BKU-nya sedang aktif ini. Kemudian volume sisanya ada dua bulan lagi berarti yang belum direalisasikan. Karena yang Januari mah sudah, maka sisanya tinggal 2 bulan yaitu Februari dan Maret. Oke, kita pilih ini. Lalu kegiatan, kita bisa lihat di sini ya, di kegiatan. Di sini ada 3 uraian tagihan listrik mulai dari Januari, Februari, dan Maret. Nah, untuk Januari, sebagaimana yang sudah kita obrolkan sebelumnya, bahwa di bulan Januari ini akan ada sisa. Nah, ini buktinya. Ada sisa anggaran sebesar Rp48.000 dari anggaran Rp70.000 yang dibayarkan hanya Rp22.000. Nanti sisa ini akan kita gunakan. Tapi sekarang kita eksekusi dulu yang bulan Februari. Di bulan Februari pun sama, anggaran awalnya itu Rp70.000 ya. Oke, kita pilih ini. Kemudian untuk volumenya 1 bulan artinya. Nah, di sini ada keterangan harga maksimal. Harga maksimal ini berasal dari anggaran di kertas kerja, yaitu Rp70.000. Kemudian di kolom ini kita inputkan berapa realisasi pembayaran tagihan listrik yang sebenarnya di bulan Februari. Umpamanya di setruk bukti pembayarannya itu tertera Rp60.000. Maka Bapak Ibu silahkan langsung ganti angka 70.000 di sini dengan Rp60.000. Oke. Nah, ini sama halnya dengan tagihan listrik bulan Januari. Di bulan Februari ini pun nanti akan ada sisa anggaran ya, yaitu sebesar Rp10.000. Oke, tidak apa-apa. Kita langsung klik OK saja. Mana hasilnya? Kulir ke bawah. Nah, ini adalah transaksi yang tadi kita inputkan, yaitu tagihan listrik untuk bulan Februari sebesar Rp60.000. Pada dasarnya ketika ada perbedaan seperti ini bukan suatu kesalahan yang fatal ya Bapak Ibu ya. Ini dianggap wajar. Tidak menutup kemungkinan bukan hanya terjadi pada anggaran listrik. Bisa juga terjadi pada rencana pengadaan barang-barang yang lainnya.
Adapun perbedaannya bisa lebih kecil daripada nominal rencana atau sebaliknya bisa juga pas belanja harganya lebih mahal atau lebih besar daripada anggaran yang sudah direncanakan. Nah, contohnya seperti 2 transaksi pembayaran listrik ini ya, yaitu bulan Januari yang anggarannya 70.000 tetapi realisasi pembayarannya 22.000 dan tagihan listrik bulan Februari yang mana anggarannya 70.000 tapi pas pembayaran atau realisasi pembayarannya yaitu 60.000. Kemudian bagaimana kalau pembayaran listriknya atau realisasi pembayaran listriknya malah lebih besar daripada rencana? Bagaimana cara menginputnya di BKU? Oke, kita praktekkan. Kita gunakan tagihan listrik bulan Maret untuk mempraktekannya ya. Kita ke SPJ, kemudian non-siplah, kita biarkan tanggal transaksinya sama. Langsung kita ke rekening, kita pilih rekeningnya tagihan listrik, kemudian kegiatannya ini yang bulan Maret ya, anggaran awalnya 70.000, volumenya 1. Nah di sini kita contohkan untuk tagihan listrik bulan Maret ini malah melebihi dari anggaran ya, jadi nominal pembayarannya itu melebihi angka ini. Misalnya sesuai dengan struk yang diterima, pembayaran listrik di bulan Maretnya itu malah Rp75.000. Nah, kita inputkan di sini 75.000. Apakah bisa atau tidak? Nah, muncul peringatan seperti ini. Tidak dapat melebihi anggaran. Silahkan edit ulang. Jadi tidak bisa ya, tidak bisa kita paksakan. Masa sih tidak bisa dipaksakan? Oke, kalau penasaran kita lanjutkan nih. Kita klik oke saja. Ketika diklik oke tadi, peringatan tadi angkanya tidak berubah nih ya. Kemudian coba kita paksa ya, kita langsung klik oke. Tersimpan ternyata. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Meskipun ini bisa tersimpan, tidak ada peringatan error lagi, tetapi kita lihat di nominal pembayarannya itu bukan 75.000. Secara otomatis sistem akan menggunakan harga maksimal sebagai total pembayarannya, yaitu 70.000. Jadi sebaiknya jika pembayarannya itu melebihi rencana anggaran, transaksi SPJ-nya itu sebaiknya tidak usah diinput ya. Jangan diinput. Loh, lalu kalau tidak diinput, maka belanja kita tidak bisa di SPJ kan dong? Bukan begitu maksudnya. Kalau transaksinya itu lebih besar daripada rencana anggaran, solusi terbaiknya adalah silahkan Bapak Ibu rubah dulu rencana anggarannya di kertas kerja. Yang tadinya 70.000, silahkan rubah dulu menjadi 75.000. Nah, selanjutnya kita akan coba praktekkan bagaimana cara menggunakan sisa anggaran listrik ini ya. Sisa anggaran dari transaksi tagihan listrik bulan Januari yang ini dan sisa anggaran dari transaksi pembayaran listrik bulan Februari yang ini. Yang Januari ada 48.000 dan yang Februari ada Rp10.000 sisa anggarannya. Dan untuk transaksi bulan Maret ini kita hapus karena kita akan rubah rencana anggarannya dari 70.000 menjadi 75.000. Adapun tambahan nilai 5.000-nya nanti kita akan ambil dari sisa anggaran bulan-bulan sebelumnya. Oke, kita hapus dulu ya. Nah untuk menggunakan sisa anggarannya itu kita akan menggunakan fitur kertas kerja pergeseran ya. Kita ke menu penganggaran, kemudian ke tombol aktivasi kertas kerja. Di sini ada tombol pergeseran yang sudah bisa kita klik dan juga ada tombol perubahan, tapi tombol ini belum bisa kita klik. Adapun waktu untuk mengaktifkan kertas kerja pergeseran itu kapan aja? Sebenarnya pergeseran itu bebas ya. Pergeseran itu bebas, mau diaktifkan kapan aja pun boleh sih sebenarnya. Tergantung seberapa urgenkah anggaran itu harus digeser gitu ya. Sedangkan untuk mengaktifkan kertas kerja perubahan itu ada waktunya, yaitu setelah BKU Agustus sudah selesai kita kerjakan, sudah selesai kita tutup. Baik, sekarang kita aktifkan kertas kerja pergeseran, kita klik tombol pergeserannya. Muncul pertanyaan seperti ini, buat pergeseran anggaran, iya kita pilih ya. Nah, tunggu sampai progresnya selesai. Nah, dengan berubahnya tampilannya seperti ini, itu artinya kertas kerja pergeserannya sudah aktif. Kita cek ke tombol kertas kerja. Jangan lupa kita pilih dulu sumber dananya. Nah di sini nama sumber dananya sudah ada keterangan revisi. Revisi ke-1. Artinya pergeseran yang pertama ya. Oke kita pilih. Nah inilah tampilan kertas kerja pergeseran. Pada dasarnya sama saja sih tampilannya seperti kertas kerja awal tahun ya.
Namun ada beberapa perbedaan. Yang pertama di sini ada kolom baru yaitu kolom penggunaan setelah kolom jumlah. Kolom penggunaan ini berisi angka-angka atau nominal-nominal yang sudah di SPJ-kan dari setiap uraian kegiatannya. Nah, contohnya seperti ini. Ini berarti sudah di SPJ-kan nih, segini. Oke. Nah, selanjutnya di bawah. Nah, di bawah ada 3 kelompok jenis rekening ya. Kelompok yang pertama itu kelompok belanja operasi. Nah, di sini ada total rencana anggaran yang jenis rekeningnya itu merupakan jenis kode rekening belanja operasi atau kelompok kode rekening yang angka awal kodenya itu 5.1. Ini total awal tahun, kemudian ini nanti hasil revisinya. Yang kedua adalah total rencana anggaran yang menggunakan kode rekening belanja modal peralatan dan mesin atau yang awal kodenya itu 5202. Dan yang terakhir adalah total anggaran yang menggunakan kelompok kode rekening belanja modal aset tetap lainnya. Baik, kita langsung ke inti masalahnya, yaitu kita akan menggunakan sisa anggaran listrik. Kita cari saja uraian kegiatannya dengan kata kunci tagihan. Nah, ini ketemu. Nah, tagihan listrik. Nah, di sini sudah ada nominal yang sudah di SPJ-kan atau yang sudah direalisasikan sebesar Rp82.000. Ya, betul. Ini berasal dari transaksi SPJ tagihan listrik bulan Januari dan Februari. Untuk bulan Maret dan seterusnya itu belum kita realisasikan. Jadi yang akan kita lakukan adalah mengambil sisa anggaran dari Januari dan Februari dan menambahkan 5.000 ke sini sehingga di sini akan jadi 75.000. Sedangkan untuk bulan-bulan yang lain mulai dari April dan seterusnya kita akan biarkan 70.000 saja. Oke, yang pertama kita akan ambil sisanya dulu. Caranya adalah kita tinggal klik di sini 2 kali atau klik 1 kali, klik ubah data. Yang paling simpel sih klik 2 kali saja ya. Oke, kita klik 2 kali. Bim. Nah, muncul form edit rincian kertas kerja seperti ini ya. Kegiatannya biarkan, kode rekeningnya juga biarkan ya. Karena kita tidak akan rubah-rubah yang ini. Oke, nah kita bisa lihat di sini harga satuan sudah terkunci, tidak bisa diedit. Kemudian lihat lagi di bawahnya nih. Untuk bulan Januari Februari itu sudah dikunci karena ini sudah di SPJ-kan, tidak bisa dirubah-rubah. Sementara untuk bulan Maret sampai Desember ini masih aktif, bisa kita otak-atik begitu. Agar sisa anggarannya itu bisa tampil dan bisa kita ambil, maka syaratnya adalah kita harus membatalkan seluruh rencana anggaran yang tersisa. Mulai dari bulan Maret sampai Desember kita harus batalkan. Seperti ini, kita hilangkan tanda centangnya. Setelah hilang semua, kita tekan tombol OK. Sehingga tampilannya seperti ini. Hanya tersisa rencana anggaran untuk bulan-bulan yang sudah di SPJ-kan, yaitu bulan Januari dan Februari. Setelah itu, silakan Bapak Ibu klik lagi 2 kali di sini. Nah, lihat sini. Nah, sekarang di form ini sudah muncul pilihan gunakan sisa. Nah, sebelumnya kan tidak ada. Oke, kita lihat ke samping kiri nih. Nah, sekarang di sini angka-angkanya semakin jelas. Jadi, yang digunakan atau yang sudah di SPJ-kan senilai Rp82.000. Dan yang belum digunakannya yaitu Rp58.000. 82.000 ini dari SPJ bulan Januari dan Februari, yaitu Januari Rp22.000 dan Februari Rp60.000. Begitupun dengan yang belum digunakannya. 58.000 ini berasal dari sisa bulan Januari sebesar 48.000 dan sisa bulan Februari sebesar 10.000. Nah, yang akan kita ambil yaitu yang ini nih, yang 58.000. Yang 58.000 ini kita akan pindahkan ke sini nih. Nah, kita akan tambahkan ke 700.000 ini. Loh, kenapa ada 700.000 di sini? Nah, ini berasal dari sini nih. Nah, dari bulan-bulan yang dibatalkan ya. Maret sampai Desember, 10 bulan. Masing-masing bulannya 70.000. Maka 700.000 totalnya. Begitu. Nanti kita akan tambahkan ini angka 58.000 ini ke sini. Jadi nantinya di sini muncul 758.000. Oke.
Paham ya? Nah, baik, untuk menggunakan 58.000 ini, kita centang di sini. Nah, muncullah peringatan lagi seperti ini. Setelah menggunakan sisa dari kegiatan dan melakukan simpan, maka Anda tidak dapat mengubah kembali kegiatan ini. Jika Bapak Ibu sudah sangat yakin, silahkan klik tombol ya. Kemudian bisa kita lihat di sini sudah 0, ya, sudah diambil. Tetapi belum disimpan di sini, baru digenggam gitu ceritanya ya. Selanjutnya silahkan klik OK. Nah, sekarang lihat di sini sudah bertambah jadi 758.000. Oke, selanjutnya tugas kita yang kedua adalah mengubah rencana anggaran tagihan listrik bulan Maret dari 70.000 menjadi 75.000. Caranya adalah kita tinggal tambahkan lagi uraian kegiatan yang kedua ya untuk tagihan listrik. Baik, kita klik di sini, kemudian klik sisip, lalu kita langsung tuliskan di uraian kegiatan seperti ini, tagihan listrik revisi bulan Maret misalkan gitu ya, atau mau diberi kurung juga nggak apa-apa. Sebagai tanda aja agar kita ingat bahwa ini hasil perubahan atau pergeseran seperti itu. Kemudian harga satuannya langsung saja kita tuliskan 75.000. Satuan itemnya tulis langsung bulan. Oke. Untuk pemetaan bulannya ya di bulan Maret ya, kita centang Maret, kemudian volumenya kita isi 1. Nah, 75.000 tuh total anggaran bulan Maret ini. Kemudian kita klik OK. Mana? Nah ini suka lari-lari ke bawah ya. Nah ini rencana anggaran bulan Maret, Rp75.000. Oke. Apakah pekerjaan kita sudah selesai? Belum ya. Karena apa? Karena di sini masih ada sisa yang belum digunakan. Apabila di sininya belum 0, belum habis, maka kita tidak bisa mengajukan pengesahan kertas kerja pergeseran ini ya. Jadi harus selesai dulu, harus habis dulu ininya kita anggarkan. Kenapa masih ada sisa? Lah, kan ini belum kita input. Nah, ini ya, untuk bulan April, kemudian sampai Desember kan belum. Nah, oh iya, di sini ada angka minus 58.000 ya. Di ini nih, di uraian kegiatan awal yang kita ambil sisanya itu. Ini jangan aneh Bapak Ibu ya. Minus 58.000 ini merupakan sisa yang diambil tadi, sisa yang diambil dari bulan Januari dan Februari. Jadi biarkan, jangan aneh. Biarkan, oke? Itu normal. Nah, selanjutnya untuk bulan April, untuk rencana anggaran bulan April sampai Desember, kita tambahkan lagi kegiatan yang baru. Karena kita tidak bisa lagi untuk menambahkan di uraian yang pertama ya. Di sini pun tidak bisa kita, karena ini harganya 75.000. Nah, untuk ngakalinnya, atau bukan ngakalinnya, solusinya ya kita tambahkan lagi uraian kegiatan yang ketiga. Kita tulis di sini tagihan listrik dalam kurung. Nah, kalau yang ini tidak perlu pakai kata revisi ya. Langsung aja bulan April sampai Desember seperti itu. Kurung tutup. Harga satuannya Rp70.000. Satuan itemnya ya bulan dong begitu ya. Untuk volumenya kita mulai dari bulan April. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, ini adalah rencana anggaran listrik bulan April sampai Desember. Yang mana totalnya sama seperti rencana awal, yaitu 70.000 setiap bulannya. Yang berbeda itu hanya di bulan Maret, 75.000. Itu contoh saja begitu ya. Oke, apakah pekerjaan kita sudah selesai? Oh tidak, belum ternyata. Ketika ininya warnanya merah, itu artinya ini belum seimbang. Ternyata masih ada sisa sebesar 53.000 yang belum digunakan. Ya iyalah gitu ya. Karena angka ini ya berasal dari sisa listrik Januari dan Februari tadi. Tadinya kan 58.000. Kemudian diambil 5.000 untuk menambahkan ke ini nih, ke Maret. Maka sisanya 53.000. Selama ininya belum 0, maka kita belum selesai. Tapi ada hal yang paling penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kalau di kertas kerja pergeseran itu, Bapak Ibu boleh memindah-mindahkan anggarannya dari anggaran satu ke yang lain atau membuat anggaran baru selama masih satu kelompok kode rekening. Berbeda dengan kertas kerja perubahan. Kalau kertas kerja perubahan, Bapak Ibu lebih bebas menggeser-gesernya ya. Bisa lintas kode rekening.
Jadi, sisa 53 ini boleh Bapak Ibu gunakan untuk menambah anggaran kegiatan yang sudah ada atau membuat kegiatan yang baru dengan catatan kegiatan tersebut harus menggunakan kode rekening yang masih satu kelompok dengan kode rekening belanja tagihan listrik. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sebagai contoh, kita akan gunakan sisa yang Rp53.000 ini untuk menambah anggaran kegiatan yang sudah ada saja. Nah, misalkan kita akan menambah rencana pengadaan barang untuk perlengkapan penunjang kebersihan, yang mana kode rekeningnya masih satu kelompok dengan kode rekening belanja tagihan listrik. Tuh, cirinya awalnya 5.1 kan? Oke, kita akan tambahkan satu buah barang di sini. Kita klik di sini, kemudian klik sisip. Nah, langsung saja kita cari nama barangnya di sini. Misalkan kita akan membeli apa ya? Payung dah. Kita akan beli payung. Kita pilih payung, kemudian harga satuannya Rp53.000. Satuan itemnya buah. Kita akan rencanakan pembeliannya itu di bulan apa ya, yang sering hujan biasanya. Di bulan September gitu ya. Di bulan September. Sebanyak satu buah ya. Nah, 53. Kemudian kita klik OK. Nah, payungnya sudah terinput nih ya. Kemudian warna merah di sini juga sudah padam. Di sini sudah seimbang, sudah balance, dan di keterangan anggaran belum digunakan ini sudah 0. Artinya pekerjaan kita sudah beres, sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal mengajukan pengesahan lagi untuk kertas kerja pergeseran ke-1 ini ke dinas ya. Karena kalau belum disahkan, kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan BKU-nya. Nih, kalau nggak percaya tuh, kita tidak bisa pilih sumber dana di BKU-nya. Jadi setelah Bapak Ibu selesai ngotak-ngatik kertas kerja pergeserannya, silahkan Bapak Ibu ajukan lagi pengesahan ke dinas untuk kertas kerja pergeseran. Panjang juga ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah cara untuk menggunakan sisa anggaran dari tagihan listrik. Jika ada hal yang keliru atau ada hal yang masih kurang jelas, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kita akan jumpa di pembahasan Arkas berikutnya. Dadah.